kita dari PDB Halaman 2 ingin observasi, yaitu bertemakan tentang pudarnya kearifan lokal di era globalisasi. Nah, oke guys, jadi sekarang itu kita lagi ada di Taman Budaya Provinsi Jawa Timur. Jadi, apa sih pentingnya? Kenapa proyek kita itu penting? Karena di era globalisasi ini, kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal sudah semakin berkurang, terutama generasi muda. Maka dari itu, ikutin yuk aku sama Kelvin bakal mandu kalian buat lihat apa aja nih yang ada di Taman Budaya. Siapa tahu teman-teman dan penonton semuanya belum pada tahu nih di Taman Budaya ini ada apa aja. Kelvin, jalan. Oke. Hai guys, selanjutnya kita ke tempat Cak Durasim, yaitu pertunjukan ludruk untuk menonton seni pada pertunjukan di dalam ini. Yuk ikuti kami. Oke, jadi ini tuh bagian dari lobby kalau kita mau nonton pertunjukan ludruk atau wayang di dalam. Jadi kalau misalnya kalian datangnya on the spot atau offline, kalian bisa beli tiketnya di sini. Tapi kalau misalnya kalian takut kehabisan, kalian bisa beli tiketnya di online. Ya. Kita lanjut ke suatu acara tuh baru bisa diadain kalau misalnya memenuhi sesuatu gitu, misalnya pengunjung enggak sih untuk sewa atau untuk pertunjukan kan untuk sewa itu terserah penyewa aja gitu. Cuman memang ada untuk biaya sewa itu langsung masuk ke PAD pendapatan daerah. Halo teman-teman, jadi saat ini kita lagi berada di Galeri Prabangkara. Nama Prabangkara itu sendiri berasal dari nama sosok dalam zaman Majapahit, yaitu pada Babat Tanah Jawi. Nah, Prabangkara ini terkenal dan sosok ini memiliki tulisan yang digemari oleh para saudagar dan bangsawan. Yuk, lihat. Nah, bersama saya di sini di galeri ini terdapat berbagai macam lukisan. Seperti contohnya adalah lukisan kaligrafi Jawa, selanjutnya ada lukisan abstrak dan sebagainya. Di sini juga ada berbagai bentuk patung. Bisa dilihat. Jadi di Museum Prabangkara tidak hanya ada lukisan, tapi melainkan ada banyak macam topeng, sepertinya yaitu ada topeng Dewi Ratu Kuning, ada topeng Mahdi, dan juga ada topeng Amijoyo. Ini semuanya dari Kabupaten Malang. Nah, di sini juga ada berbagai macam wayang loh. Contohnya ada wayang Bagong, wayang Petruk, ada wayang Semar, wayang Kresna, wayang Yudhistira, dan juga ada banyak lainnya juga. Menurut Bapak, apa langkah yang diberikan nanti generasi muda untuk mengenalkan kesenian ini? Untuk mengenalkan kesenian untuk generasi milenial itu kita harus peduli. Peduli itu tidak harus langsung masuk penjenengan terjun mempelajari kesenian itu ya. Salah satu contoh kepedulian kita ikut melestarikan adalah ketika ada pertunjukan kita mau melihat. Salah satunya karena zaman digitalisasi ada kita pakai foto pakai HP dan hasil dari jepretan penjenengan itu kita share. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi siang ini kita lagi ada di salah satu ruangan yang ada di Taman Budaya. Namanya Ruang Gamelan. Yuk ikutin aku masuk ke dalam. Nah, jadi di ruang gamelan ini biasanya dipakai untuk latihan para seniman-seniman yang mau mengadakan pertunjukan di sini. Nah, di sini ada Kak Mia, salah satu staf yang udah kita kenalan tadi. Mungkin kita akan sedikit tanya-tanya nih sama Kak Mia. Jadi gini Kak, mungkin generasi muda sekarang itu belum tahu nih Kak, gimana sih caranya untuk bisa mungkin kita mau latihan di sini atau mau nonton beberapa budaya di sini. Mungkin kami boleh sedikit jelasin gimana caranya. Oh iya, untuk acara kami di Taman Budaya Jawa Timur itu gratis, boleh ditonton siapa aja. Nah,
Untuk lebih lengkapnya bisa langsung cek di Instagram Cak Durasim, dan kami juga ada YouTube namanya channelnya Cak Durasim. Bisa langsung dilihat di Instagram dan YouTube kami. Oh gitu, baik. Sebelumnya juga aku mau tanya nih Kak, biasanya ruangan ini tuh mayoritas dipakai untuk latihan atau bisa diakses oleh siapa aja gitu Kak? Untuk pelatihan di sini kan ada sanggar, beberapa sanggar, ada tari, ada karawitan, itu di sini dipakai untuk karawitan biasanya. Dan juga biasanya juga untuk kolaborasi misalnya tari yang diiringi oleh karawitan juga bisa. Terus untuk orang luar juga bisa sewa di sini. Nah, untuk sewanya itu caranya gimana Kak? Caranya langsung aja tanya-tanya di bio Instagram Cak Durasim aja gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Afifah Dianita akan mewawancarai salah satu geotur kita di Taman Budaya ini. Langsung saja ke pertanyaan saya. Menurut Kak Mia, bagaimana tanggapan Kakak tentang generasi muda yang kurang melestarikan kearifan lokal di Indonesia ini? Ya, sebetulnya ini sih kemarin kami juga melakukan apa ya, kayak sosial eksperimen gitu. Saya juga ke mall-mall, kemarin ke mall, ke balai kota gitu kan. Kami tanya, apakah pernah melihat pertunjukan wayang kulit? Ternyata separuh lah itu memang mereka tidak tahu wayang kulit. Katanya mereka sudah pernah, padahal di Taman Budaya itu sudah mewadahi atau menyediakan pertunjukan kesenian lengkap di Taman Budaya. Jadi mungkin itu suatu tantangan dari Taman Budaya untuk lebih mensosialisasikan kesenian yang ada di Jawa Timur. Karena mungkin memang zaman sekarang sudah ini ya, kayak apa ya, hip hop atau apa itu sudah bahkan lebih dikenal sama anak muda gitu kan. Jadi itu memang tantangan sih untuk kami. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum kita bertanya, nama saya Muhammad Karim Nasriansa. Oh iya Kak, ini aku mau tanya, kira-kira kalau mau ke sini itu ada batasan umur berapa? Sebetulnya kami di sini nggak ada batasan umur sih. Malah kami justru membuka untuk siapapun. Bahkan di sanggar-sanggar pun usia belum TK itu sudah ada yang mau belajar kesenian tari. Oh iya. Nah, yang mendominasi ke sini itu sekitar umur berapa saja? Apakah anak kecil atau orang dewasa yang sering main ke sini? Yang sering main ke sini anak muda juga banyak sih, sampai ke kalangan tua. Baik, pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rangga Bayi Tirasi. Oke, lanjut Kak, pertanyaan saya, bagaimana cara agar generasi muda bisa melestarikan budaya kearifan lokal? Melestarikan, kalau melestarikan itu berarti kita harus bisa terjun langsung, gitu kan. Melestarikan kearifan lokal berarti orang bersangkutan itu harus mau terjun langsung untuk menjadi pelaku. Tapi kalau untuk lebih mencintai itu kan hanya tahu dan suka. Oke, jadi kesimpulan dari video tadi adalah kearifan lokal termasuk dalam ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka, lalu menjadikannya sebagai pengetahuan dan bagian dari budaya guna memperkenalkan serta mewariskan kearifan lokal tersebut dari generasi ke generasi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.